Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Ibu kritis. Ini tiketnya buat Bapak aja. Terima kasih, Mas. Kuatkan niat dan berusaha memilih langkah untuk kebaikan. Bro? Gagal dapet tiket, bro. Santai. Gelanggar bareng-bareng biar asik. Yang membuka jalan menuju keberkahan. Untuk diri sendiri dan orang lain. Bersama KAF, ada keberkahan di setiap perjalanan. KAF, ini jalan yang kupilih. Yeay! Selamat! Congratulations! Akibat pandemi COVID-19 yang melanda, sejumlah usaha kecil menengah mengalami kerugian dan tak sedikit yang bahkan. Hey, kenapa? Aku nggak bisa lanjutin butiknya lagi. Saat masa sulit menghimpit, selalu ada cara untuk menggerakkan kebaikan. Kita ganti konsep tokonya, oke? Ajak pembeli untuk berbagi. Dengan bergerak bersama, satukan kekuatan yang dimiliki. Untuk kembalikan semangat, lahirkan karya yang menginspirasi. Hingga akhirnya, bisa sebarkan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Saatnya bergerak bersama Wardah untuk Ramadan yang lebih bermakna. Wardah bersama lebih bermakna. Paragon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman Taubaters, semoga Allah memberikan kepada kita semua kesehatan, keberkahan dalam aktivitas dan amal serta semangat dan rasa cinta yang terus tumbuh untuk senantiasa menjalani hidup ini dan menyesuaikannya dengan risalah yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman, apa kabarnya? Ini sudah yang ke-17 ya, pertemuan kita ke-17, yang artinya juga Ramadan. Ini puasa kita yang ke-17 juga, nanti malam sudah masuk puasa 18 dan tidak terasa Ramadan semakin habis nih. Tinggal beberapa hari lagi, kita akan memasuki 10 terakhir Ramadan. Tinggal 17, 18, 19, 20. Tinggal 3 hari lagi kita akan bertemu dengan puncak dari Ramadan itu, dan saya pikir 3 hari ini adalah waktu yang tersisa untuk kita untuk semakin memperbaiki diri supaya kita masuk ke momen i'tikaf nanti 10 terakhir itu pada momen yang bisa kita kebut itu. Kalau yang sebelumnya 20 hari Ramadan kita paksakan beribadah, nanti di 10 terakhir itu kita super paksakan beribadah. Jadi benar-benar diseriusi lagi karena Allah letakkan di sana 1 bulan 1 malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Teman-teman semuanya, insya Allah kita akan lanjutkan buku kita, buku Revive Your Heart, Putting Life in Perspective oleh guru kita, Ustadz Nu'man Ali Khan, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk semua aktivitas yang beliau lakukan. Semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap waktu beliau dan dalam usia beliau. Dan insya Allah kita akan mengkaji potongan puzzle terakhir dari buku ini. Chapter ke-13 masih dalam tema besarnya tentang focusing on akhirah, fokus terhadap akhirat, dan ini pembahasan terakhir dari tema fokus akan akhirat, dan ini juga pembahasan terakhir dari buku ini. Ini nasihat in brief, ini nasihat yang ringkas tentang hari akhirat, the afterlife, tentang hari akhirat. Dan
Insya Allah kita akan menutup pembahasan ini. Sebelum besok kita akan tutup pembahasan tentang buku ini secara umum. Tapi tema penutup ini adalah tema yang sebagai reminder, sebagai pengingat kembali untuk kita bahwa ada satu tema besar di dalam Islam yang kalau kita lihat tema besar ini berulang-ulang kali disebutkan, yaitu hari akhir. Di sini judulnya The Afterlife. Teman-teman yang buka buku, silahkan buka buku halaman 240. Di bukunya itu chapter 13 yang terbitan Kube Publishing yang diterbitkan di Indonesia. Nah, di buku ini ada satu pertanyaan sederhana yang kalau kita baca Quran, kita baca hadis, dan kita baca sejarah Nabi SAW, maka kita akan ditemukan banyak sekali pembahasan atau tema-tema tentang keimanan. Dan keimanan, pembahasan tema terbesar tentang keimanan itu biasanya dua. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis ini dibahas seperti itu. Bahkan ketika kita membaca Al-Fatihah misalnya teman-teman, kita baca Al-Fatihah, salah satu nama Allah ketika Allah memperkenalkan di awal sekali. Jadi kan Al-Fatihah ini pembuka. Ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah ini pengantar kita kepada seluruh ayat dalam Quran. Dengan kata lain, kata ulama, bahwa Al-Fatihah ini adalah satu surat yang paling banyak tafsirannya. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa semua surat lain selain Al-Fatihah itu menafsirkan surat Al-Fatihah. Dan ketika di Al-Fatihah ini namanya pembuka. Jadi dia mengantarkan kepada kita tentang apa itu isi Quran itu. Dan ketika Allah memperkenalkan dirinya, pertama Allah katakan Alhamdulillahi, nama Allah. Yang kedua Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Yang berikutnya adalah Maliki Yaumiddin. Allah sebutkan tentang bahwa Allah itu adalah Raja pada hari Yaumiddin nanti, pada hari akhirat kelak. Dan juga dalam hadis juga Rasul sering mengatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya, hendaklah dia muliakan tamunya, dan seterusnya. Ada banyak sekali hadis dan perintah dalam Quran untuk kita untuk selalu diperintahkan agar kita senantiasa ingat ke hari akhir, ingat kepada Allah dan ingat kepada hari akhir. Dan ini menarik teman-teman kalau kita mencoba mencari hikmah di balik semua ini. Kenapa ya Allah perintahkan kita untuk mengingat Allah? Mengingat Allah, clear, Allah pencipta kita. Tapi kenapa juga kita diperintahkan untuk mengingat hari akhir? Ini hal yang kalau kita pikir-pikirkan, kita renungi, kita tadaburi, ada banyak hikmah mulia di sini. Di antaranya adalah, misalnya kita ambil dalam surat Al-Qiyamah, teman-teman. Kalau teman-teman buka surat Al-Qiyamah, di awal sekali Allah bersumpah, La uqsimu biyaumil qiyamah. Di buku ini juga dikutip dari surat Al-Qiyamah, ayat 20-21. Tapi kita coba lihat ayat pertamanya dulu, surat ke-75, silakan buka Al-Quran. Allah bersumpah, La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah bahwa, sungguh, aku bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah. Wala uqsimu bil nafsil lawamah, dan sungguh aku bersumpah dengan an-nafsu al-lawamah. Nah, kita coba mempelajari koneksi antara hari kiamat dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu apa? Nafsu lawamah itu setidaknya pengelompokan nafsu manusia itu ada beberapa ulama memberikan klasifikasi. Di antaranya ada mengelompokkan pada 3 kelompok. 3 kelompok yang pertama adalah nafsu manusia. Nafsu kita itu yang pertama yang paling tinggi adalah nafsu al-mutmainnah. Ini adalah nafsu yang Allah perintahkan nafsu ini untuk masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ngomong kepada nafsul mutmainnah ini, fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau wahai nafsul mutmainnah ke dalam surgaku. Jadi semoga Allah anugerahkan kepada kita nafsul mutmainnah ini. Ini perjuangan kita nafsul mutmainnah. Ini yang paling tinggi. Nah, dia ada 3 kan ya. Saya bahas yang paling bawah dulu. Yang paling bawah itu namanya nafsu ammarah bisu. Nafsu atau jiwa yang ammarah bisu, yang berulang-ulang kali menyuruh untuk melakukan keburukan. Ini nafsu yang levelnya itu level binatang, bahkan lebih buruk dari itu. Ma'adzallah, semoga Allah lindungi kita dari ini. Artinya nafsu ini, ketika seseorang berpikir untuk berbuat keburukan, berpikir untuk berbuat dosa, kepikiran untuk melakukan maksiat, dia langsung auto melakukan itu. Dia langsung melakukan itu tanpa pikir panjang. Kepikiran sekarang duit ada, langsung bikin maksiat. Kepikiran sekarang duit ada atau kesempatan ada, langsung kerja. Lihat hal yang haram, kelihatan sekarang, wah ini kesempatan. Kalau ada orang bilang bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena kesempatan. Nah, ini nafsu ammarah bisu diantaranya yang ambil andil. Kenapa? Dia nggak berniat untuk berbuat kejahatan, tapi kesempatan ada, nggak pikir panjang, langsung dilakukan. Langsung dirampok, langsung diambil, dimaling, dan lain sebagainya. Ini nafsu ammarah bisu dan posisinya paling bawah. Ma'adzallah, semoga Allah melindungi kita semua dari nafsu yang paling buruk ini. Nah, di tengah-tengah, namanya itu adalah nafsu al-lawamah, dan semua kita memiliki nafsu itu.
Nafsu lawamah itu ulama memberikan beberapa definisi. Di antara definisinya yang paling menurut saya paling luar biasa adalah nafsu lawamah adalah nafsu dari kata lama yalumu, nafsu yang mencela. Apa arti nafsu yang mencela? Nafsu yang mencela diri. Artinya di dalam diri kita Allah tanamkan kepada kita nafsu, dan setiap orang punya nafsu ini. Bahwa dirinya itu akan mencela dirinya. Nafsu ini akan mencela diri kita. Kenapa dicela? Karena ada beberapa hal yang kita lakukan itu nggak baik. Sebagai contoh teman-teman, misalnya ketika seseorang berbuat dosa atau berbuat maksiat, setelah dia bikin dosa untuk pertama kalinya mungkin, atau bikin maksiat untuk pertama kalinya, itu sehari-harinya itu dia akan merasa selalu ada rasa yang salah dalam diri dia. Dan uniknya, untuk mengetahui itu sebuah kesalahan atau enggak, seorang nggak perlu ilmu tinggi, nggak perlu pemahaman fikih yang dalam, nggak perlu bisa bahasa Arab, nggak perlu strata 1, strata 2, dan lain sebagainya. Itu setiap manusia by default itu di-embed, sudah ditanamkan ke dalam diri mereka bahwa ada nafsu lawamah ini. Karena itu ketika kita, orang mulai dari levelnya profesor sampai orang nggak lulus SD, ketika dia berbuat maksiat atau berbuat dosa, maka ada perasaan bersalah dalam hatinya. Nah, itu nafsu lawamah, itu yang Allah tanamkan di sana. Nah, nafsu lawamah ini ketika hadir dalam diri seseorang, maka ada dua kemungkinan yang diambil oleh seorang itu. Maka kemungkinan pertama yang diambil, semoga Allah jadikan kita orang yang mengambil kemungkinan pertama ini. Ketika nafsu lawamah itu menghantam dia, ketika kita berbuat dosa misalnya, atau mungkin ketika kita nggak serius dalam ibadah, kita lakukan sholat tarawih misalnya, tarawih dilakukan 8 rakaat, tapi 8 rakaat itu, semua sholatnya itu yang kepikiran oleh kita film yang barusan ditonton. Dengan nggak maksimal. Setelah sholat tarawih saya mikir, ini sholat tarawih saya ini gimana ya, kok kayak begini terus gitu. Atau kita lihat puasa, saya puasa terus tapi maksiat jalan juga. Nah, itu ada rasa bersalah dalam diri. Nah, rasa itu disebut dengan nafsu lawamah. Nah, kelompok yang pertama ketika dia merasakan itu, nafsu lawamah itu menjadi bekal dia untuk introspeksi diri, untuk melakukan muhasabah. Dan terkait dengan kata muhasabah, kata hisab ini, kalau teman-teman buka hadis, dengar hadis di kajian di masjid dan lain sebagainya, ketika Ramadan, Rasul katakan man shoma Ramadan, dalam riwayat lain disebut man qama Ramadan. Shoma untuk siang hari, qama untuk malam hari. Siapa yang melakukan itu imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan ihtisab. Nah, kata ihtisab dan kata muhasabah itu dari akar kata yang sama, dari kata hasiba. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni semua dosa-dosa yang telah terjadi. Artinya, ketika seorang merasakan nafsu lawamahnya teriak, kok saya melakukan maksiat ini, kok saya melakukan dosa ini, nah ketika itu dia merasa ada yang kurang dalam dirinya dan ada yang harus diperbaiki. Dan nafsu lawamah menjadi bekal dia untuk bisa beranjak naik ke nafsul mutmainnah. Jadi nafsu lawamah itu adalah sebuah kebaikan dalam diri kita yang kita menyalahkan kekurangan kita atau kesalahan kita, dan dengan itu kita ingin introspeksi diri, ingin muhasabah, dan ingin memperbaiki diri. Ini nafsu lawamah ini. Nah, ada dua kelompok orang. Kelompok pertama melakukan itu, semoga Allah jadikan kita orang yang menjadikan rasa bersalah dalam diri ini menjadi bekal kita, menjadi energi kita untuk bisa lebih baik ke depannya. Itu satu. Dan kelompok yang kedua, ma'adallah, ini kelompok yang semoga Allah lindungi kita dari kelompok yang kedua ini, kelompok yang mencoba membungkam nafsu lawamahnya. Jadi teman-teman, kita tahu dan kita sadar bahwa setiap orang mempunyai kesalahan. Dan ketika dia punya kesalahan, maka nuraninya teriak. Kita sempat bahas ya, bahwa manusia itu tidak didesain untuk berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa, maka nuraninya akan berteriak. Nah, nurani yang berteriak itu diantaranya nafsu lawamah itu. Nafsu yang mencela diri kita. Kenapa kamu lakukan itu? Harusnya kamu nggak lakukan, harusnya kamu berhenti, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada kelompok orang yang menindaklanjuti nafsu lawamah itu dengan cara yang salah. Kalau tadi yang pertama itu dia tindak lanjuti dengan muhasabah, perbaikan diri. Kelompok kedua adalah ketika seseorang atau ketika dia berbuat dosa atau berbuat salah, dan setelah berbuat salah atau mungkin ketika melakukan itu, bahkan sebelum melakukan itu, ada perasaan tidak nyaman dalam dirinya. Itu nafsu lawamahnya mulai memberikan reaksi terhadap apa yang dia lakukan. Dan kelompok yang kedua ini yang dia lakukan adalah dia mencoba membungkam itu. Jadi kita tahu teman-teman bahwa Allah ciptakan manusia, sebelumnya sempat kita singgung, Allah ciptakan manusia dan fisik manusia tidak didesain untuk berbuat maksiat. Jadi kita ini diciptakan tidak untuk berbuat maksiat. Karena itu Allah katakan laha ma kasabat, ketika perbuatan baik Allah katakan kasabat, dia kerjakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan ketika perbuatan buruk Allah gunakan kata iktasabat. Kasabat dan iktasabat berasal dari akar kata yang sama, tapi kalau iktasabat itu maknanya lebih berat dari sekedar kasabah. Kasabah berarti bekerja, berusaha. Iktasabat bekerja dan berusaha dengan juhud, dengan masyaqqah yang lebih berat lagi. Artinya ketika berbuat dosa, seorang mengeluarkan energi yang lebih banyak daripada sebelumnya.
Karena kita nggak didesain untuk itu. Artinya ketika seseorang berbuat dosa, nah ada bagian dari diri kita yang berteriak. Ada bagian diri kita yang tidak tenang dan tidak nyaman. Dia tetap berteriak. Nah, implikasinya adalah ketika seseorang merasakan itu, yang dia lakukan adalah dia ingin membungkam jiwa dia yang berteriak itu. Nafsu lawamah, jiwa yang berteriak itu. Makanya apa yang dia lakukan? Maka dia tutup, dia bungkam itu dengan segala cara. Mungkin dia coba cari kegiatan-kegiatan yang sekarang kita sebut killing time, yang penting ngabisin waktu. Tujuannya apa? Sebenarnya nggak mungkin killing time, tujuannya adalah supaya pikiran saya nggak keambil ke rasa bersalah itu, atau mungkin pergi healing dan lain sebagainya, atau mungkin pergi bahkan ma'adzullah masuk ke pembahasan yang ngambil obat-obat terlarang dan lain sebagainya, ma'adzullah. Nah, itu adalah tujuannya hanya untuk membungkam nurani dia yang berteriak ketika dia melakukan kesalahan itu. Nah, ini adalah nafsu lawamah, dan ada dua kelompok manusia ketika menyikapi ini. Dia mengambil nafsu lawamah sebagai energi untuk berbuat baik, atau ada yang membungkam nafsu lawamah itu, dan sayangnya nafsu lawamah tidak bisa dibungkam. Ketika dia dibungkam terus, akhirnya ada rasa bersalah yang terus mendekam dalam diri ini, dan itu yang kemudian memicu seorang jadi cepat marah, cepat emosi, cepat nangis, kemudian overthinking, anxiety, macam-macam rasa bersalah itu bisa ketika dia berkumpul, dia yang menyebabkan hal-hal yang kemudian membuat seorang itu depresi, stres dan lain sebagainya. Nah, maka apa hubungannya? Pertanyaan berikutnya adalah apa hubungannya antara hari kiamat dengan nafsu lawamah? Hubungannya adalah bahwa nafsu lawamah yang ada dalam diri seseorang itu adalah bukti nyata bahwa kiamat itu ada. Kenapa kita punya rasa bersalah ketika berbuat dosa? Karena dalam diri kita yakin bahwa perbuatan ini kelak akan dipertanggungjawabkan. Kan itu selalu ada rasa bersalah itu. Karena tubuh kita, DNA kita, fisik kita seluruhnya itu didesain dengan komposisi yang semuanya itu punya keyakinan bahwa ini pasti akan dibalas. Mungkin fisik kita mungkin nggak ingat ya, tapi ruh kita, nafsu kita itu mengingat itu. Nah, nafsu lawamah membuat kita bahwa ketika kita berbuat salah ini nggak benar, dan suatu saat ini akan dipertanggungjawabkan. Maka keimanan dengan Allah dan hari akhir punya implikasi yang sangat kuat bagi muslimin. Karena itu tema kita hari ini tentang orang berpikir bahwa kita cuma hidup kali ini, enggak. Nafsu lawamah membuktikan kepada kita hidup kita bukan yang sekarang doang. Hidup yang sesungguhnya malah hidup yang berikutnya. Kemarin kita bahas khairun wa abqa, lebih baik dan lebih abadi. Yang sekarang ini sementara. Maka kehidupan berikutnya itu yang lebih baik dan lebih abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, kesadaran akan adanya hari kiamat, dan ini terus yang diingatkan. Kenapa? Kalau ini tidak diingatkan terus, kita sifat manusia akan mencoba membungkam rasa ini selalu. Dan akhirnya hidup berantakan. Hidup berantakan. Kelihatan di permukaan bagus, tapi di dalam itu sangat rapuh, sangat bobrok. Nah, maka kita diajak terus untuk mengingat Allah dan mengingat hari akhir. Dan mengingat bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Ini di surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah katakan, "Afahasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian untuk hal yang sia-sia, dan sesungguhnya kalian itu tidak akan kembali kepada kami? Apakah kalian mengira kita diciptakan tanpa tujuan dan kelak kita tidak akan kembali kepada Allah? Tidak, kata Allah. Artinya, sini menarik kalimatnya, beliau katakan bahwa, Sanoman katakan, in other words, returning to God in itself is a very powerful indication that everything you do has purpose. Dengan kata lain, bahwa kita akan kembali kepada Allah, returning to God in itself, dalam kalimat kembali kepada Allah itu saja, itu ada very powerful indication. Ada indikasi yang sangat powerful that everything you do has purpose. Bahwa semua yang kita lakukan ini, itu pasti ada tujuannya. Maka kesadaran kita tentang hari akhirat setidaknya punya beberapa hal. Punya beberapa benefits. Yang pertama adalah, it makes me conscious of my actions. Kesadaran kita akan akhirat membuat kita sadar pada setiap tindak tanduk kita. Kita memulai mengukur ucapan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, langkah kaki kita. Kita mulai mengukur. Kenapa? Kita harus menyadari itu, karena segala sesuatu ada konsekuensinya di akhirat. Setiap amal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat sebesar mithqal, hanya setimbangan dzarrah. Dzarrah itu mungkin bahkan seukuran atom juga termasuk dalam makna kata dzarrah. Sekecil apapun itu, dia akan melihat kebaikan itu. Dan siapa yang akan berbuat keburukan sekecil apapun juga nanti kelak akan melihatnya. Jadi pertama yang hadir itulah conscious of my action. Kita sadar bahwa setiap perbuatan kita sadari. Kemudian yang kedua, there will be accountability for everything that I do.
Saya juga meyakini bahwa dengan keyakinan kepada akhirat, kesadaran keimanan pada Allah dan hari akhirat, saya yakin bahwa segala yang saya lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban. Ada akuntabilitas terhadap apapun yang saya lakukan. Dan ini teman-teman, kalau ini benar-benar dipahami oleh seorang, ini akan mengubah cara kita hidup. Cara kita bekerja, cara kita beramal. Kalau hari ini ada orang bekerja karena perhatian bosnya, karena perhatian publik, likes, dan lain sebagainya, keyakinan kita akan akhirat itu membuat kita punya karakter yang sangat kokoh. Saya tidak perlu menjilat kepada atasan, saya tidak perlu validasi dari orang lain, saya tidak perlu like, subscribe, dan lain sebagainya. Saya anggap itu semua bonus. Tujuan saya adalah kesadaran kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena itu kelak nanti akan dipertanggungjawabkan. Setiap kebaikan akan dipertanggungjawabkan, setiap keburukan akan dipertanggungjawabkan. Maka kesadaran Allah dan hari akhir, dia menjadi sumber semua kesadaran apapun. Ketika kita bekerja, kita belajar, kuliah, magang, apapun kegiatan kita, pekerjaan di rumah, interaksi kita dengan manusia, dengan keluarga, orang tua, dan lain sebagainya, semua itu, muara awalnya itu kesadaran akan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena kelak di hari akhir, semua kebaikan akan diberikan balasan dan semua keburukan akan mendapatkan punishment. Kemudian, thirdly, yang ketiga, I realize that as a result, I have to keep turning back to God for forgiveness. Bahwa kita akan kembali kepada Allah. Itu artinya saya harus tetap, kalau pada akhirnya saya akan kembali kepada Allah, maka sepanjang hidup saya ini, saya harus tetap kembali kepada Allah dengan minta ampun kepadanya. Kenapa demikian? Karena sepanjang perjalanan hidup kita, tidak ada manusia yang tidak akan berbuat maksiat. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Setiap hari yang kita lewati, akan selalu ada dosa yang kita lakukan. Maka tugas kita setiap hari itu pula, dengan kesadaran kepada Allah dan hari akhir bahwa semua amal akan dipertanggungjawabkan. Setiap hari kita minta istighfar, kita minta ampun kepada Allah, kita minta al-maghfirah. Maghfirah itu artinya samahah. Ulama mengatakan makna maghfirah artinya samahah. Samahah itu artinya apa? Tolerir. Jadi kita minta, ya Allah, saya bikin banyak dosa banyak sekali, ya Allah. Sadar ataupun nggak sadar, saya melakukan sesuatu bisa jadi karena Engkau, ya Allah. Bisa jadi kemungkinan besarnya bukan karena Engkau, ya Allah, karena yang lain. Maka minta saya maghfirah-Mu, ya Allah. Minta saya tolong ditolerir aja, ya udah nggak apa-apalah, lakukan aja. Kesalahan-kesalahan kalian saya tolerir aja. Yang saya catat cuman saya ambil semua kebaikan-kebaikan kalian. Itu yang kita minta kepada Allah. And finally, and most importantly, dan terakhir dan yang paling penting, we don't think of anything as trivial. Nah, ini pembahasan kita kemarin, kita tidak melihat segala sesuatu itu sebagai hal yang receh, hal yang remeh-temeh. Jadi di dunia ini, dalam perbuatan kita, dalam karya, dalam apapun yang teman-teman lakukan, tidak ada hal receh, tidak ada hal yang remeh-temeh. Ada orang yang bekerja, tapi tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain, nggak pernah dianggap pekerjaannya, bahkan mungkin orang lain yang mengambil take credit, yang mendapatkan penghargaan atas pekerjaan yang kita lakukan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada orang mungkin yang ada orang yang cerita, saya sudah mencoba untuk berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya, tapi orang tua selalu mengatakan kepada saya nggak pernah cukup, nggak pernah berbuat baik dan lain sebagainya. Maka ya udah nggak apa-apa, Allah melihat amal kita, terus berbuat baik. Kesadaran pada Allah dan hari akhir ini akan membuat kita menyadari bahwa tidak ada hal yang remeh-temeh, tidak ada hal yang receh, tidak ada kebaikan yang sederhana atau yang kecil. Tidak ada hal trivial, itu nggak ada. Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau sekalipun meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jadi kesadaran ini membuat kita tahu bahwa setiap kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan, dan setiap kejahatan, keburukan sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Dan orang beriman sadar sekali tentang itu. Dan balasan itu akan datang. Balasan itu akan datang. Allah mengatakan di surat Al-Ma'arij ayat ke-6 dan 7, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ini beda antara kita mukmin dengan orang yang tidak beriman. Orang mukmin, dia menyadari innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang yang tidak beriman, dia melihat hari akhirat itu masih jauh. Masih jauh. Wa narahu qariba. Sementara kami melihat itu sebagai hal yang dekat. Sebentar lagi itu. Nggak lama. Nggak lama, sebentar lagi itu akan dibalaskan kepada kita semuanya, dan kita minta kepada Allah. Semoga yang diberikan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Semoga Allah berikan banyak sekali ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga Allah lipat gandakan pahala dan amal baik kita. Ini teman-teman yang kita lakukan, baca buku ini adalah salah satu bentuk kita berikhtiar pada Allah. Kita memperlihatkan kepada Allah, semoga Allah anggap kita layak mendapatkan rahmat-Nya. Amal kita ini nggak seberapa. Nggak ada amal kita ini bahkan. Cuman yang kita lakukan ini supaya Allah menganggap kita cukup layak untuk mendapatkan rahmat-Nya Allah. Walaupun ini nggak layak sama sekali kita mendapatkan rahmat Allah. Kalau dihitung secara logika ya,
itu rahmat Allah seberapa banyaknya dan ikhtiar saya seberapa banyaknya, itu sama sekali kita nggak pernah layak untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi ikhtiar ini yang kita lakukan semaksimal mungkin, dan kita minta kasih sayangnya Allah, karena Allah maha mencintai, maha menyayangi, maha mengasihi. Yang kita minta itu adalah zat yang menyebut dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka ini penutup pembahasan kita kali ini teman-teman, tentang fokus kepada akhirat, dan secara garis umum secara besarnya adalah tentang putting life in perspective, meletakkan hidup pada perspektif yang seharusnya. Dan insya Allah besok pertemuan terakhir kita untuk pembahasan buku ini, berarti besok hari ke-18, 19-20 masih ada, tapi besok kita akan lakukan penutupan untuk pembahasan buku ini. Mungkin kita akan review ringkas kembali tentang buku ini, bicara tentang apa, dan we will put our life in the perspective insya Allah. Dan semoga Allah mudahkan kita, dan juga semoga Allah berikan kebaikan untuk penulis buku ini, semua tim Bayyinah yang ada di Amerika sana, di US sana, dan semua tim Bayyinah, kita juga disupport oleh tim Bayyinah yang ada di Indonesia, teman-teman itu. Semoga Allah berikan kebaikan untuk guru kita Ustaz Nu'man, untuk semua teman-teman di Bayyinah, baik yang ada di US ataupun yang ada di Indonesia, untuk teman-teman di Taubatar semuanya, dan untuk kita secara umum dan muslimin dan muslimat di planet bumi ini yang baik masih hidup ataupun yang sudah meninggal, tetap Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Besok kita ketemu untuk membahas tentang penutupan kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.